Halo semuanya, dalam materi ini kita bakal bahas tentang promise dan bagaimana penggunaan promise dalam JavaScript. Nah, agar kita lebih paham tentang promise, saya bakal menjelaskan sebuah analogi. Bayangkan kalau kita adalah seorang konsumen yang ingin nasi goreng. Nah, lalu kita minta nasi goreng ke chef. Chef, saya mau nasi goreng. Nah, tidak mungkin bahwa nasi goreng kita inginkan itu langsung dikasih oleh chef. Pasti nasi goreng tersebut harus diolah sedemikian rupa agar nasi goreng yang diminta bisa kita dapatkan gitu. Analogi ini kurang lebih menggambarkan promise, di mana promise ini digunakan kalau kita ingin meminta sebuah nilai, tapi nilai tersebut belum ada pada waktu itu. Berarti harus diolah atau dieksekusi sebelum kita mendapatkan nilainya. Nah, ada dua kemungkinan kalau kita meminta sebuah nasi goreng. Yang pertama adalah kita berhasil mendapatkan nasi gorengnya, dan kemungkinan kedua adalah kita tidak mendapatkan nasi gorengnya. Mungkin saat masak ada masalah, nasinya tidak ada, atau kompornya meledak, atau mungkin hal-hal lainnya. Nah, hal tersebut juga sama jika kita menggunakan promise. Ada dua kemungkinan ketika kita meminta nilai. Yang pertama, permintaan kita berhasil dilaksanakan atau resolve. Jadi, kita mendapatkan nilai yang kita inginkan. Ya. Nah, kemungkinan kedua adalah di-reject. Permintaan kita ditolak. Nah, mungkin misalnya saat ada permintaan, ada sesuatu error yang mungkin di luar kendali kita, sehingga pada akhirnya kita malah mendapatkan error, bukan nilai yang kita inginkan. Intinya, promise ini memungkinkan kita untuk mendapatkan nilai. Dan ada dua hal yang harus kita tanggulangi. Yang pertama, kalau kita sudah mendapatkan nilainya, berarti sudah di-resolve, apa yang perlu kita lakukan? Dan yang kedua, kalau misalnya terjadi error, apa yang perlu kita lakukan? Nah, sekarang kita coba buat konstruktor sintaks untuk promise. Kita bisa membuat sebuah objek promise, misalnya let, kita pakai analogi kita, pesan nasi goreng. Lalu kita buat sebuah objek promise baru, di mana dia menerima sebuah function dengan dua parameter, resolve dan reject. Nah, kita bisa buat kode eksekutornya, yaitu codingan yang bakal menghasilkan nilai nasi goreng. Nah, olah nasi goreng misalnya. Nah, ketika kita olah nasi goreng, pasti ada dua kemungkinan. Antara nasi goreng ini sudah jadi, dan yang kedua, nasi goreng ini gagal dibuat. Nah, kalau misalnya kita berhasil membuat nasi gorengnya, berarti kita bakal mereturn resolve. Nah, kita bisa menggunakan resolve. Kita bisa simulasikan codingan kita, misalnya menggunakan set timeout, lalu kita buat resolve. Resolve, lalu misalnya kita passing sebuah string. Nasi goreng berhasil dibuat. Ini kita buat 5 detik. Nah, ini kita mesimulasikan pembuatan nasi goreng. Lalu kita bisa gunakan objek promise yang telah kita buat. Pesan nasi goreng. Nah, kita sebagai konsumen bisa menggunakan 3 jenis function dalam promise kita. Yang pertama adalah then, yang kedua adalah catch, yang ketiga adalah finally. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah then. Jadi, ketika kita pesan nasi goreng, lalu apa? Nah, di sini kita bakal mengolah hasil dari pesan nasi goreng tersebut. Jadi, kita bisa menggunakan result. Nah, jadi di then ini dia bakal menerima result. Nah, resultnya itu apa? Ya udah, kita bakal olah hasil dari si result ini. Setelah kita pesan nasi goreng, pasti ekspektasinya kita bakal mendapatkan nasi gorengnya. Nah, ini mungkin kita bisa ganti jadi ini nasi goreng. Nah, setelah itu kita coba mungkin console log aja. Console log ini hasil lalu plus result. Nah, 5 detik kemudian pasti muncul hasil ini nasi gorengnya. Jadi, dengan adanya promise, dia bakal mengolah nilainya, lalu bakal mereturn resolve atau reject.
Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan resolve. Nah, bagaimana kalau misalnya promise ini malah return reject, alias nilai kita tidak didapatkan? Nah, kita bisa menambah lagi atau mungkin mengubah function kita buat dari resolve menjadi reject. Bilang nasi goreng gagal dibuat. Nah, kita telah buat kalau misalnya si pesan nasi goreng ini ada terjadi masalah. Jadi dia mereject permintaan kita. Nah, di sini resolve tidak mendapatkan nilainya. Jadi di konsol tidak muncul apa-apa karena kalau kita menggunakan then ekspektasi dari si resolve ini adalah kalau bisa berhasil. Nah, kalau gagal kita bisa menggunakan catch. Nah, di catch ini dia menerima parameter juga, misalnya error. Nah, lalu kita bisa console log ada error. Lalu kita masukkan apa error yang dimaksud. Nah, kalau kita tunggu 5 detik kemudian, nah, di sini ternyata ada error gitu. Nah, jadi di object promise ini kita bisa membuat dua kemungkinan resolve dan reject. Dan kita bisa mengolah hasil yang didapatkan dari si object promise ini dengan function then dan function catch. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan finally. Nah, finally ini berarti dari namanya sendiri kalau misalnya kita udah berhasil olah nilai yang kita dapatkan, kita juga akhirnya bisa melakukan sesuatu ya sudah. Intinya kita udah mendapatkan nilainya antara itu berhasil kita dapatkan atau gagal didapatkan. Nah, kita bisa gunakannya sebagai berikut. Kita misalnya gak usah passing parameter apapun, kita bilang aja console log pesan nasi goreng sudah berhasil diberikan. Kita tunggu 5 detik. Nah, jadi ketika dia sudah ada hasilnya antara error ataupun berhasil, finally akan mengerjakan function yang kita masukkan. Dalam hal ini saya memberikannya console log pesan nasi goreng sudah berhasil diberikan. Nah, begitu pula kalau misalnya kita resolve, kita turunin jadi 3 detik aja biar cepat. Nah, dia juga tetap sama. Dia tetap menjalankan function si finally. Nah, jadi dengan adanya promise ini, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan urutan yang natural. Kita bisa membuat codingan kita jauh lebih luas dan mempunyai fleksibilitas yang lebih baik. Nah, jadi itu dia dasar dari promise. Sekian dan terima kasih.